Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada Abah Yunus dan kawan-kawan serta pendengar semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini masih kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat apapun, jadi masih bisa ngopi bersama, ngopi sama ngeteh namanya, ngopi sama ngeteh. Yang alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul agak banyak kawan-kawan ini Pak. Biasanya saya Mas Agung, sekarang ada Mas Faldira sama Mas Gatot. Kira-kira ini pagi ini monggo Pak diskusi ngobrol ngopi bareng pagi hari ini Pak. Kok cek nggih masker lapo. Itulah kalau orang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah itu. Akhirnya corona itu sudah mengalahkan Allah saya. Padahal berkali-kali saya katakan kan, bahwa mati itu yang pertama, mati itu sudah nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Bukan karena corona, bukan karena gorila, bukan karena susana. Mati itu penyebabnya ada, semua mati. Nggak ada orang mati nggak ada sebab, itu nggak ada. Pasti karena panas, karena pilek, karena kesandung, karena kesabet buntutnya truk itu. Ya. Walais mati itu la yastakhirun ala sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Kedua, corona itu sudah saya katakan kayak peluru. Dia membawa nama. Kalau memang nama kita tidak ada di dalam daftar mereka, itu enggak bisa kena kita, seperti yang dikatakan Gus Yusuf Qudori itu loh. Ada seorang yang kasaf, yang bisa melihat hal-hal yang gaib, yang bisa melihat sesuatu yang tidak nampak itu, pas jalan ketemu rombongan wabah virus, ditanyai, mau kemana kamu? Saya mau ke Damaskus. Saya diperintah Allah untuk menguji orang-orang di Damaskus. Kemudian si wali ini tanya pada virus itu, berapa lama kamu di sana? 1 tahun. Berapa yang mati nanti karena kamu? 1000. Yang sudah dicatat itu 1000. Setelah setahun, ketemu lagi, ditanya, yo, mau kemana? Ya mau balik, sudah selesai tugas saya, mau pulang. Terus gimana hasilnya? Berapa yang mati akhirnya? 50.000. Duh, kok banyak? Katanya kamu diutus hanya 1000 yang mati. Iya. Sesuai dengan catatan, sesuai dengan apa yang tertulis itu yang harusnya mati 1000. Tapi yang 49.000 itu mati karena panik. Ono yang bunuh diri, ono sing kacau pikirane, gak karu-karuan wis. Di luar itu gitu. Jadi nggak bisa kadang-kadang lucu gitu loh. Sampai peraturan tentang masker ini lucu banget. Saya mamanya berdua dengan istri di mobil, nggak pakai masker, kena undang-undang itu dipermasalahkan. Padahal saya tidur sama istri, ciuman, ya kelonan, nemplek pipi, nemplek sembarang, wis. Ya yang bikin peraturan apa? Terus di rumah itu tidur sama istrinya pakai masker. Coba ditanya tuh mulai dari presiden sampai ke tingkat RT RW itu.
Apa mereka terus pisah-pisahan sama istrinya? Ayo, Kaldera apa di rumah tidur sama istrinya pakai masker gitu. Karena mungkin. Ya kita ini dibuat gila tapi nggak sadar kita dibuat gila. Kita ini dibuat bodoh tapi kita nggak sadar kalau kita dibuat bodoh. Berkali-kali saya katakan, ini ujian. Ya. Jadi corona itu ujian. Sebagaimana penyakit-penyakit yang lain, wabah yang lain, kayak dulu ada kolera, ada malaria, ada macam-macam lah. Itu ujian bagi manusia semua. Tinggal kita menyikapinya aja, menyikapi ujiannya itu bagaimana. Kalau kita salah di dalam menyikapi ujian ya salah kaprah gitu. Bukan karena apa-apa. Lucu. Jadi peraturan itu orang di masjid suruh jaga jarak. Padahal sop itu harus rapat. Disunahkan sama Rasulullah SAW untuk mendapatkan sop, meluruskan barisan, gitu. Jangan sampai ada celah, karena kalau ada celah di dalam sholat jamaah itu setan yang masuk, gitu loh. Setan yang masuk. Kalau sudah setan yang masuk, kacau sudah. Akhirnya ini kan orang dibuat sholat, dibuat jarang-jarang. Pengajian pada ketakutan. Saya juga punya itu komunitas ini, apa namanya, kelompok jamaah haji itu yang dulu sama-sama haji plus sama-sama di 2017. Sampai hari ini nggak berani itu mengadakan pertemuan. Padahal sudah haji loh itu, sudah haji masih takut mati. Gitu. Nah, ini kesalahan besar yang terjadi pada diri manusia. Bahwa dia telah menggadaikan keimanannya, telah merontokkan keimanannya, telah merontokkan keyakinan dirinya, hanya karena sesuatu yang nggak jelas. Gitu loh. Sesuatu yang nggak jelas. Corona itu ya corona tetap ada. Kalau dianggap ada lah, ada. Kita harus percaya waktu itu apa kok. Mau divaksin 1000 kali pun kalau wayai mati ya mati. Mau divaksin 1000 kali pun kalau wayah kena corona ya kena corona. Itu sudah terbukti berapa orang itu yang diberitakan setelah divaksin malah positif coronanya kan. Saya nggak minta kalau memang sudah saya dapat jatah ya saya terima. Tapi sejak adanya corona muncul corona awal-awal muncul corona itu saya selalu kemana-mana nggak pernah berhenti saya. Terus mobil ke Cirebon, ke Jakarta, ke Jember, ke Surabaya, kemana-mana. Naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan umum, naik mobil pribadi. Ya tetap sering berhenti di warung makan, kumpul kuli-kuli bangunan macam-macam lah. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih diberi Allah sehat. Jadi gitu loh. Ujian itu pasti datang kepada setiap manusia. Macam-macam. Namanya ujian itu ada diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kena corona positif, ada yang diuji dengan istri yang rewel, ada istri yang baik hati diuji dengan suami yang enggak karu-karuan. Sakar dhewe macam-macam kan. Ada yang sudah bapak ibunya baik diuji dengan anaknya, sudah dididik baik, disekolahkan baik, tapi pergaulan di luar malah kebawa pergaulan. Macam-macam ujian itu. Jadi sikapi ini sebagai ujian, tetap dengan tawakal kepada Allah, tetap dengan keyakinan bahwa semua sudah tertulis di dalam catatan dalam buku besar yang sudah dicatat semua di Lauhul Mahfuz sana, itu siapa yang kena, siapa yang tidak kena, siapa yang mati karena corona, siapa yang mati tidak karena corona, siapa yang mati berbarengan dengan corona, tapi ya dikoronakan, di-covid-kan, banyak itu. Macam-macam. Membuat orang takut. Jadi
Saya kadang-kadang juga heran lihat pemerintah kita ini. Bikin peraturan, dilanggar-langgar dewe. Ya toh? Banyak kan kejadian. Contoh Habib Rizik katanya bikin kerumunan, padahal enggak bikin itu. Yang menyambut itu ya nyambut sendiri, nggak pakai diperintah, nggak pakai disuruh. Tapi Habib Riziknya ditahan. Tapi ada yang lain yang membuat kerumunan, yang membuat acara dan sebagainya dari pejabat-pejabat dari mana. Ya nggak ada masalah. Ya nggak kena hukum. Makanya hukum itu berlaku pada siapa dan kepada siapa, untuk siapa kita nggak tahu. Orang nggak boleh berkerumun, tapi di pasar terus. Jalan, mall jalan, ya. Terminal masih buka. Bandara juga buka. Di kereta api katanya harus tidak boleh berdua, ya sebangku ya berdua. Saya naik kereta api ya berdua jejeran mbak uang. Tidak ada setengah meter. Jangan 1 meter, setengah meter nggak ada. Masuk setelah periksa dikasih flashlight lindung itu. Saya nggak pernah pakai. Yang lainnya pakai, oh saya nggak pakai. Yang penting saya pakai masker gitu. Pakai masker, pakai kopi, pakai jaket. Tawakal sama Allah sudah. Yang kena saya nggak flashlight malah kena corona. Banyak. Jadi nggak usah takut. Takut itu pada Allah sudah. Kalau orang sudah di hatinya ini ditanamkan rasa takut dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah, maka yang lain itu lewat. Tidak ada kekhawatiran. Adanya kekhawatiran itu karena kehilangan rasa takut kepada Allah. Itu yang nomor pertama. Presiden ketakutan dengan ini, menteri ketakutan dengan ini takut sama ini, takut teroris, takut opo, takut itu karena nggak takut sama Allah. Gitu loh. Kalau takutnya sama Allah, sudahlah. Mau berlindung dimanapun. Dengan pengawalan sekuat apapun. Kalau dia waktunya mati, ya mati. Waktunya ketembak, ya ketembak. Wah ya kena corona, ya kena corona. Itu yang harus dicatat. Jadi kalau manusia sudah kehilangan rasa takut pada Allah itu bukan. Makanya kan saya katakan, ini lagi Ramadan. Berapa kali orang ketemu Ramadan? Berapa kali orang berpuasa? Tapi dapat apa dari puasa itu? Puasa itu, Ramadan itu sebagai tarbiyah untuk manusia. Pendidikan yang luar biasa, diklat. Orang dilatih kesabaran, orang dilatih untuk berlapar-lapar, orang dilatih untuk mengerti keadaan orang lain dan sebagainya. Makanya tatkala Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diperintahkan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman dan juga orang-orang sebelum kita diperintah puasa oleh Allah. Tujuannya jelas untuk apa? Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Puasa itu harusnya siapapun yang benar-benar puasa karena Allah, karena takut pada Allah, karena dia tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada aturan Allah, kepada syariatnya Allah, pada hukumnya Allah. Dia benar-benar melaksanakan puasa itu dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Maka dia keluar dari Ramadan jadi orang bertakwa. Nah kalau orang yang puasa itu apalagi di Indonesia ini mayoritas orang-orangnya mukmin, orang muslim itu berpuasa lebih banyak. Maka keluar dari puasa harusnya baik Indonesia ini. Semakin maju. Semakin tidak ada masalah. Tapi karena puasanya sekedar menahan lapar dan haus, sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari sampai waktu nanti berbuka, maka keluar dari puasa ya kembali kepada kebiasaan lama. Bahkan ada yang lebih parah. Yang tadinya lumayan baik jadi tidak baik. Ada yang tadinya ya agak kurang baik tambah tidak baik, tambah lebih tidak baik. Padahal harusnya orang bertakwa itu baik-baik segala-galanya.
Orang bertakwa itu baik tutur katanya, baik pikirannya, baik hatinya, baik semuanya. Mana coba ini? Nggak ada pemaaf-maafan itu nggak ada kan. Tapi yang ada dendam, saling mendendam, saling membenci, saling menghujat, saling mengolok-ngolok, saling menjatuhkan, tidak mengkritik dengan baik, tidak mengingatkan, tapi kebenciannya yang ditumbul. Itu karena nilai-nilai puasa itu tidak terbawa di dalam hidupnya saat dia keluar dari Ramadan. Maka nilai ketakwaannya nggak ada gitu loh. Itu orang bertakwa itu enak hidupnya itu tenang. Duwe gak duwe ya santai. Nggak ada khawatir, ngapain khawatir? Orang bertakwa itu tidak punya rasa khawatir sama sekali. Khawatir melarat, Allah Maha Kaya kok. Khawatir miskin, Allah itu Maha Kaya, Maha segala-galanya. Sudah ditegaskan sama Allah dalam surat Al-Fatih. Antumul fuqara. Kamu semua itu miskin, kamu itu semua fakir. Wa ana waliyul hamid. Aku ini loh yang Maha Kaya, Maha membagi kekayaan. Jadi yang namanya orang sudah bertakwa, orang yang benar-benar hatinya tunduk patuh, benar-benar taat kepada Allah, itu enggak ada khawatir. Khawatir miskin enggak ada. Dia yakin punya Allah yang Maha Kaya. Selama dia benar, ibadahnya benar, yang dilakukan benar, dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak mencuri, dia tidak memakan yang haram, dia yakin pasti satu saat akan diberi oleh Allah. Kalau saat ini belum, itu ujian. Ujian itu macam-macam. Gitu loh. Orang diberi kekayaan itu juga ujian. Jangan dikira orang kaya-kaya duitnya banyak nggak ujian. Ujian itu. Gitu loh. Ujian. Jadi orang diberi kesengsaraan, diberikan sakit, diberikan penderitaan, itu ujian. Nanti di akhirat itu ada dua orang. Pada saat yaumul hisab itu ada dua orang yang akan dihisab. Yang satu orang yang hidupnya berkecukupan, tidak pernah dia sakit, tidak pernah kena masalah, tidak pernah ada ujian sama sekali. Dia juga ahli ibadah. Ibadah dia. Sholatnya tekun, baca Quran. Nah, yang satu orang yang hidupnya banyak diberi ujian oleh Allah. Diuji dengan kemelaratan, diuji dengan kebangkrutan, diuji dengan penyakit, diuji dengan berbagai macam hal. Tapi dia sabar. Dia sabar menerima semua ujian Allah itu, dia terima dengan penuh kesabaran. Maka yang dihisab lebih dulu orang yang sabar ini. Ditanya sama Allah, kenapa kamu tak kasih ini kok kamu selalu bersabar, kamu tetap tekun ibadah, kamu tetap ke masjid, kamu tetap baca Quran, kamu tetap berusaha sedekah, kami tetap berusaha berbaik hati dengan orang lain dan sebagainya. Banyak. Apa dia jawab? Karena saya tahu semua yang terjadi pada diri saya ini karena kehendak-Mu ya Allah. Yang bisa memberi semua yang ada pada diriku yang Engkau. Maka aku bersabar menerima semua itu. Maka apa yang terjadi? Orang ini langsung diberikan 3 hal. Yang pertama diberikan surga. Yang kedua diberikan manzilah yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi. Yang tidak bisa terukur. Dan dia diberi kemuliaan. Karena kesabarannya. Sementara orang yang satunya yang nggak pernah sakit, nggak pernah ini, nggak pernah itu, hidupnya enak terus. Iri dia. Dia iri pada Allah. Seandainya boleh saya minta hidup sehari saja ya Allah. Beri saya kesempatan hidup. Saya tak coba belajar sabar seperti orang itu. Uji saya dengan dipotong-potong daging saya, tidak apa-apa. Rugi. Gitu. Jadi siapapun yang diuji oleh Allah dengan apapun bentuk ujiannya, kalau dia bersabar, maka yang didapat itu kemuliaan. Itu yang pertama. Di dunia pun dia akan jadi orang mulia.
Di akhirat diberi manzilah-manzilah yang sangat tinggi. Tempatkan di surga yang sangat tinggi. Jadi nggak perlu takut. Pokoknya sudah. Hidup itu takut cuma satu, sama Allah. Karena yang menghidupkan kita Allah, bukan presiden. Bukan penguasa. Wis lah presiden sak dunia, sak kuatnya kayak apa mati. Wis balik tak terang di dalam banyak ngopi pagi itu sudah saya jelaskan. Fir'aun itu kurang kuat apa? Mati. Harun mati. Siapa yang enggak mati coba? Hitler itu kurang hebat apa? Mati kok. Pak Harto ya mati. Pak Karno ya mati. Siapa yang enggak mati? Karena ngenteni waktu aja kok. Tinggal tunggu waktu presiden-presiden selanjutnya juga mati. Sudah banyak berapa jenderal mati. Ngapain takut sama jenderal? Ngapain takut sama tentara? Ngapain takut sama polisi? Ngapain takut sama yang lain? Takut sama Allah. Makanya di dalam hadits kursi itu Allah sampai menekan barang siapa yang benar-benar takutnya hanya kepada Allah. 1000%. Hatinya ini tertunduk benar kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Maka Allah akan membuat dia ditakuti oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Jadi kalau sudah takut kepada selain Allah, dia nggak akan ditakuti oleh yang lain. Malah dibuat hina-hina sama yang lain. Jadi takut kepada Allah aja, udahlah. Nggak usah takut sama yang lain. Sama dibodohi, misalnya sehingga gaya masker ngalung itu dibodohi pemerintah. Lu sama yang tanya presidennya kalau tidur sama istrinya apa pakai masker? Coba, saya pernah itu diindek sama petugas gara-gara saya di mobil nggak pakai masker. Saya pas sendiri, saya bilang, lho Pak, aku ki lho dhewe ndek mobil, orang nek koncone. Aku pokoknya gawe masker kepel-peken aku malah. Mobilku nggak AC. Seandainya pun saya sama istri saya tanya petugasnya. Loh, korelasinya apa? Kok di mobil berdua sama istri suruh pakai masker? Apa sama kalau tidur sama istrinya pakai masker? Pengen tahu apa ambung-ambungan nggih masker? Apa penak ya ambung-ambungan nggih masker? Kuwi ndek bojo to? Apa lah ambung-ambungan nggih masker? Heh? Lah, wong dibodohi wong bodoh. Kita ini dibodohi orang bodoh. Yang bodohi kita itu bukan orang pintar, orang bodoh itu. Kalau dia orang pintar dia bikin peraturan ngawur kayak begitu, gitu loh. Itu orang bodoh. Maka saya nggak mau. Ya saya oke ngikuti peraturan kalau jalan pakai masker kemana. Tapi dalam hal-hal tertentu saya berani bantah. Aku buat tahan-tahanan nggak apa-apa. Kalau memang harus sama suami istri itu pakai masker, lek turu gawe masker. Omongkan di rumah pun harus pakai masker, tidur harus pakai masker. Pengen tahu saya. Ini kan sok-sokan semua toh. Ini sok-sokan aja nih. Peraturan itu boleh bikin peraturan, tapi yang adil. Yang berimbang. Adil itu berimbang gitu loh. Tidak ngawur. Kalau dalam kerumunan orang banyak, it's okay pakai masker. Samu atau mobil 5-6 orang pakai masker semua, oke. Di kereta api pakai masker wajib, oke. Masuk mall pakai masker wajib, oke. Kita ikuti. Tapi kadang-kadang yang nggak bisa dinalar itu ada suami istri satu mobil berdua dicegat mergo gak nggak masker, loh lucu. Kalau saya dicegat tak waras. Itu tadi. Mereka itu nggak takut sama Allah sehingga bikin peraturan itu yang merugikan orang lain. Kalau orang yang takut sama Allah, bikin peraturan yang tidak merugikan orang lain. Gitu. Contoh aja, ada bom kemarin. Tidak sedikit orang Islam terutama pejabat menghujat. Tidak ada Islam ngajari ngebom itu nggak ada. Ngebom itu boleh di medan perang. Di luar medan perang itu haram hukumnya. Harusnya semua orang Islam, semua
Kiai-kiai itu menerangkan itu, menjelaskan yang paham itu jelasin pada pemerintah-pemerintah kita itu, pejabat-pejabat itu. Harus disampaikan bahwa di dalam Islam ngebom itu dibolehkan di tempat perang. Di Darul Harbs. Di luar itu haram hukumnya. Loh, sampai sudah pernah saya terangkan kan. Di rumah itu dihuni musuh. Itu ada musuh-musuh Islam ini dalam peperangan mamanya. Musuh di situ. Kita tahu, kita mau ngebom itu, nggak boleh langsung ngebom. Kirim telek sandi dulu, ngandani wong-wong ngalio. Omahe iki ape dibom. Aja sampai kena wong sipil sing gak dosa. Dikon ngalim, pengi-pengi bergeser sing ado. Sudah dinyatakan aman, steril, baru dibom. Apalagi ngebom gereja, nggak ada. Islam itu mendakwakan agama kepada yang beragama aja nggak boleh sama Rasulullah kok. Jangan mendakwakan agamamu kepada orang yang sudah punya agama. Kalau ente sudah beragama Hindu, ya sudah Hindu aja. Aku gak aneh ngandani Islam. Kecuali gue takut soal Islam, nah aku tak jawab. Gitu. Memusuhi yang nggak boleh. Selama mereka tidak memusuhi kita, ngapain kita harus memusuhi? Cuma yang jadi pertanyaan saya itu, setiap ada bom diidentikan dengan Islam, dikait-kaitkan dengan teroris, dikait-kaitkan dengan organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, dan tidak ada satupun polisi, presidennya, polisinya, tentaranya, pemerintahnya yang bela Islamnya. Aneh kan? Padahal mereka beragama Islam, ngaku Islam. Tapi ono imam masjid dibacok jarine wong gila. Sing gila itu pemerintahnya, pemimpin kita ini yang gila apa? Yang bacok. Yang gila itu yang bacok apa yang ngomong gila yang gila itu gitu loh. Ada ustadz dibunuh katanya orang gila. Kenapa? Kok presiden, pemerintah, Polri, TNI semua kok nggak berani menyatakan pengebom itu orang gila? Ya? Loh kalau saya katakan gila itu bukan teroris. Yang ngebom itu orang gila, orang nggak waras. Wallahi demi Allah saya katakan. Yang ngebom di Makassar itu bukan teroris tapi orang gila. Loh kalau orang waras gak mungkin dia ngebom gitu. Wong Rasulullah SAW aja memerintahkan hulukin nas bi hulukin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia. Semua manusia tidak peduli dia Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Disuruh kita mempergauli dengan cara yang baik. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka saya katakan Islam itu simple tapi ora iso nggo gawe simple ca. Karena dia rahmatan lil alamin. Pribadi-pribadi muslim itu pribadi yang mampu merahmati seluruh alam, seluruh manusia. Berbuat baik kepada seluruh manusia itu perintah itu. Orang bertakwa itu ciri salah satunya selalu berbuat baik kepada siapapun. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilah. Ini yang jadi heran di situ aja gitu. Jelas-jelas merusak masjid cari wong gila. Ono wong gila kok merencanakan pembunuhan. Lho kok ora Gatot sing dipateni? Kok imam masjid kok gak pendeta kan gitu. Sasaran bacoknya kok bukan pendeta, kok bukan siapa? Kok bukan polisi di jalan di mana dibacok, tentara lewat dibacok, orang gila itu. Ibu-ibu orang pasar dibacok. Lah wong sasarannya jelas menuju ke masjid, bacok imam masjid. Goleki Ustadz A dibacok jari wong gila, tapi tatkala ada yang ngebom, tidak satu pun ada menyatakan itu orang gila. Maka yang sering menyatakan gila-gila itu ya itu yang gila itu, gitu loh. Makanya
Otak ini jangan mau dipraming dengan mereka. Kalau orang takutnya sama Allah, nggak berani dia ngomong gitu. Ayo. Karena nggak takut sama Allah gitu loh. Kalau sudah kehilangan rasa takut kepada Allah, yang dipikir isi perutnya, yang dipikir jabatannya, yang dipikir kepentingannya, yang dipikir membela kelompoknya, membela institusinya, membela kepentingan yang lain, tanpa pernah berpikir kalau dia mati akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ayo saya tantang sekarang guys, lihat YouTube ini. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, siapapun kalian, berani nggak mengatakan gila itu yang ngebom? Ayo. Kenapa? Apa bedanya antara yang bacok imam, yang bacok ustadz itu dengan yang ngebom? Podo-podo gila. Kalau dikatakan gila-gila semua itu. Kalau orang tidak gila ngapain berbuat kayak gitu? Ngopiin enak kok, Ngopi kopi, rokokan, ngobrol-ngobrol. Bareng ini sarapan gitu, golek sop ayam, golek soto, enak. Ngapain datang ganggu orang lain itu? Islam itu sudah mengajarkan balasan atas satu perbuatan, perbuatannya seimbang. Saya ditempeleng si A, saya boleh balas tempeleng. Saya diludahi sama Mas Yanto, saya boleh balas ludahi. Saya dihujat sama dia, saya boleh menghujat Valdera. Tapi faman afwa wa aslaha loh. Inilah jalan Islam. Memang balasan atas satu perbuatan, perbuatan yang imbang, yang sama. Tapi Allah menegaskan faman afwa wa aslaha, barang siapa mampu memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik pada dirinya, maka pahalanya ada pada tanggungan Allah. Lelak wong mukmin, orang takut sama Allah, milih balas apa milih cari nilai di hadapan Allah? Milih mana? Dikaplok, balas kelapok, apa milih memaafkan dan berbuat baik? Milih berbuat baik, wong waras. Ya, kalau orang waras, kalau orang gila, beda, balas, ya toh? Sama. Kalau penguasa itu waras, nggak perlu pakai dendam-dendaman, nggak perlu pakai pilih kasih. Karena nggak waras. Kalau mereka waras nggak mungkin nggak begitu. Udahlah. Maka kembali takut sama Allah. Jangan pernah takut kepada selain Allah. Tuh nomor satu. Nomor dua, ingat mati. Balik tak eling. Wong eling mati ku penak. Akan berusaha berbuat baik dan berbuat baik. Merajut kebaikan, menumpuk amal kebaikan untuk bekal menuju kematian, bekal menuju akhirat nanti dan sebagainya. Kau usah tiba-tiba nemen mbek corona, mbek Kartika lho katene. Kalau dikata susu ning ngene medeni. Ya, coba corona gak ketok, sampean ketok Kartika terus gawe kambi separuh ngene. Gak wingi mlaku lho. Kowe ngene iku sapa? Ae dosa sapa sing dosa sapa aku? Tak ora, sing dosa sapa koyo ngene iku? Aku iki lho liwat rono mlaku sing kono mrene. Susune ketok separuh. Coba sing dosa sing didokno susu apa sing ndelok susu? Ya sing ngetokno susu. Lha kene gak sengaja goleki susu kok ketok-ketokno. Lah iki wedi ngene iku aku. Pikirane rono rene malah bahaya. Ana corona iku sampe lek kepengin aman ngrokok sing akeh. Ngombe kopi herbal. Sudah terbukti itu. Perokok itu paling aman dari corona. Tapi diadoi Karina. Diadoi Kartika, mergo Kartika enggak suka dengan bau rokok. Lek corona melayu kena ambu rokok. Sampeyan enggak ngerokok sih masalahnya. Ya wis.
aja dulu. Ini masih banyak kepentingan yang lain-lain, mudah-mudahan manfaat lah. Yang penting ojo wedi mbek sapa-sapa wis. Ya saya pesan kalau ketemu orang, ketemu siapapun. Adik ngomong sing ngebom itu teroris, bukan. Itu wong edan, wong gila itu. Ora beda. Ambek sing bacok-bacok. Kenapa polisi gak berani mengatakan itu gila? Ya kok wingi ana nang Mabes Polri wedok nggawa pistol ngene. Kuwi wong edan. Edan. Lha wong Mabes Polri ya teleponi nggawa ijenan nggawa pistol kayak pistol airsoft gun itu. Apa bisa bunuh gitu loh. Lalu orang nggak gila nggak kayak gitu. Ya kalau saya mau ngamuk di Mabes Polri sana umpamanya, saya pasang kayak rambu, gitu. Segede peluru ngene kok nggak ngene ya. Mati siji oleh 50 ngono. Imbang no. Pati. Ha iki gak ada apa-apa. Mati, rugi. Kok sing nduk Solo dhisik kok. Nggih. Rugi tuh. Itu orang gila itu juga bukan teroris kok kayak gitu. Teroris kok belum tak akeh. Itu teroris. Sekali ngebom sing mati 200. 2000 ngono. Sing dipateni wong penting-penting. Lek sing dipateni wong gak penting yo gila maneh. Ngapain mati ngebom wong gak penting? Ngebom presiden itu, Itu presiden lewat dibom itu baru teroris. Gitu loh. Ada jenderal bintang 4 pengawalan dedang papak mobil isi bom boom itu teroris. Orang penting, orang gak penting mati tuh, itu gila itu. Teroris kok kayak ngono, gak ono teroris ngono. Kalau namanya teroris itu pasti yang diincar fasilitas yang penting. Yang diincar orang yang penting, orang yang punya kekuasaan dan sebagainya itu baru teroris. Ngebom gereja edan. Gereja nggo sembahyang kok, nggo ngibadah dibom. Wong masjid dirusak ya moh kok. Pemeneng aku Islam, tambah tak kaploki mbek aku nang arep aku Islam. Islam ora ngajari ngono-ngono iku. Islam ngajari sing apik-apik. Makanya dadi presiden, dadi apa ae, dadi kepala apapun, dadi pejabat apapun, jangan cuma ngaku Islam. Tapi jalankan Islammu dengan benar. Jalankan agamamu dalam kehidupanmu sehingga kamu benar. Benar dalam segala hal. Ojo mau ngaku Islam tapi ajarannya mbok tinggal. Dilupakan. Kalau Islam itu ya sudah kafah. Segala ajarannya dipakai. Segala hukumnya dipakai dalam segala aktivitas kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh taat pada hukum negara. Boleh. Tapi yang harus lebih ditaat itu hukum Allah dan Rasul. Itu jelas. Selama tidak merugikan orang lain. Ngono lho. Ngono kok